Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makin pas, makin pasti, Pas FM Pati. Selamat sore Mitra Pas, apa kabar Anda di sore hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat. Dan Amel kembali hadir di program spesial Ruang Gizi ya, kerjasama Radio Pas FM Pati dengan Persagi, Persatuan Ahli Gizi Indonesia Pati. Yang di sore hari ini kita akan membahas mengenai pentingnya asupan protein pada ibu hamil. Sudah hadir bersama saya dua narasumber kita Mitra Pas di sore hari ini. Ada Ibu Septiana Nur Aida AMG dari Puskesmas Margoyoso 2. Assalamualaikum, selamat sore Ibu. Waalaikumsalam Mbak Amel. Sehat ya Bu Nje? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Ada juga Bu Hani Elok Saadah AMG dari Puskesmas Dugo Setia. Assalamualaikum, selamat sore Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mbak Amel. Sehat juga Ibu ya? Alhamdulillah. Lumayan jauh-jauh ini Margoyoso sama Dugo Setia. Iya. Perjalanan dulu lumayan ya. Ada hujan juga. Hujan. Oke Mitra Pas, untuk Anda yang ingin bergabung, yang ingin bertanya, kami tunggu. Anda bisa SMS ataupun WA di 085 277 999 101, teleponnya di 0295 385 877, atau Anda bisa bergabung, bisa bertanya di kolom komentar live fanpage kami di Radio Pas FM Pati 2. Nah, terkait dengan asupan untuk ibu hamil ini kan lumayan gampang-gampang susah ya, apalagi proteinnya juga. Nah, ini seperti apa? Ini mungkin bisa disampaikan dulu, monggo. Oke, terima kasih Mbak Amel. Baiklah para pendengar setia Pas FM, inilah kami dari ruang gizi ya, untuk menyampaikan tentang materi tentang pentingnya asupan protein bagi ibu hamil. Pendengar setia Pas FM, bahwa ibu hamil itu wajib mengkonsumsi makanan sehat dan bergizi seimbang setiap harinya. Hal ini bertujuan agar kebutuhan gizi ibu hamil dan janin dalam kandungannya itu bisa terpenuhi, sehingga kesehatan ibu hamil dan janin bisa terjaga. Ada beberapa zat gizi yang harus dicukupi oleh ibu hamil. Salah satunya adalah protein. Mengapa penting protein itu penting untuk ibu hamil, dan apa saja manfaat protein untuk ibu hamil, dan berapa besar jumlah protein yang dibutuhkan ibu hamil? Baiklah, mari kita kupas bersama di rubrik Ruang Gizi ini ya. Tentang manfaat protein untuk ibu hamil. Protein merupakan zat gizi yang sangat penting yang harus dipenuhi selama kehamilan, bahwa anjuran asupan protein itu untuk dewasa adalah sekitar 45 gram per hari. Sedangkan kebutuhan protein untuk ibu hamil meningkat menjadi 75 gram atau lebih, tepatnya 1,1 gram per berat badan kilogram per kilogram berat badan ibu hamil tersebut. Dengan memenuhi kebutuhan protein selama hamil, sebagian kecil manfaat yang akan dirasakan ibu hamil adalah sebagai berikut. Sebagian besar ya. Protein penting untuk perkembangan jaringan tubuh janin, termasuk perkembangan otak, dan pada trimester kedua dan ketiga kehamilan, pada pertumbuhan janin juga menjadi lebih cepat. Jadi selain dibutuhkan untuk perkembangan otaknya, karena itu termasuk masa-masa periode emas pada 1000 HPK ya, perkembangan janin pada usia ini adalah sangat pesat, sehingga akan memerlukan tingkat kecerdasan anak yang akan dilahirkannya nanti. Sedangkan dan ini mengapa asupan protein menjadi sangat penting di rentang usia kehamilan tersebut, karena protein dibutuhkan untuk perkembangan payudara dan rahim ibu hamil untuk memenuhi kebutuhan gizi janin yang berkembang di dalam kandungan ibu ya. Dan berikut ini adalah beberapa dampak buruk bila terjadi kekurangan protein pada masa kehamilan. Di antaranya adalah berat badan bayi akan rendah atau BBLR ya. Terus tumbuh kembang janin juga terhambat, dan pembentukan jaringan otak pada bayi tidak maksimal, dan pembentukan antibodi pada bayi tidak optimal, dan yang terakhir adalah massa otot untuk ibu akan berkurang ya. Untuk selanjutnya mungkin akan dijabarkan lagi oleh Ibu Septi. Monggo. Iya, Ibu. Terus selanjutnya kiat untuk memenuhi kebutuhan protein saat hamil nih Mbak ya. Ya
yang pertama itu kita harus memilih asupan yang tepat. Asupan yang tepat itu artinya kita di sini itu memilih sumber protein hewani yang sangat kita butuhkan untuk tubuh kita. Misalnya pemilihan daging ayam maupun sapi, misalnya pemilihan keju, yogurt, susu maupun sumber ikan. Ya, selain dari sumber protein hewani, kita juga bisa mengkonsumsi sumber protein nabati seperti dari tahu, tempe, kedelai dan kacang-kacangan seperti itu. Terus apabila Anda termasuk orang yang memiliki kolesterol misalnya, sebaiknya perbanyak konsumsi sumber protein nabati atau memilih sumber protein hewani yang rendah lemak gitu ya. Misalnya dari sumber ikan gitu, misalnya kan rendah lemak. Terus yang kedua itu kita perhatikan cara memasak. Nah, memasak itu biasanya kalau kita memenuhi sehari-hari, kalau prinsip ibu rumah tangga yang cepat saji ya, kita beli junk food atau apa. Nah, kita di sini pintar-pintar memasak. Artinya memasak untuk ibu hamil itu sebaiknya itu sumbernya direbus, dikukus maupun ditumis, Mbak Amel, begitu ya. Terus hindari mengolah protein dengan banyak minyak karena itu akan juga menambah sumber lemak jahat atau LDL yang masuk ke tubuh kita. Yang ketiga, pahami porsi yang tepat. Nah, selain itu ibu hamil kadang kalau di trimester pertama itu kan agak mual muntah ya, biasanya kadang timbul mual muntah ya. Jadi di sana kadang itu ibu hamil itu ada yang malas makan lah begitu. Terus itu kita harus benar-benar memahami porsinya. Kalau di trimester pertama itu tetap kita harus makan. Nah, prinsipnya tetap harus makan. Prinsipnya makan itu dengan porsi sedikit tapi sering untuk ibu hamil. Nah, jadi asupan proteinnya, sumber karbohidratnya juga terpenuhi, vitamin serta mineralnya. Karena manfaat protein untuk ibu hamil dan janin itu sangat banyak ya. Namun ibu hamil tetap harus memperbatasi porsi saat mengkonsumsi agar tidak berlebihan. Takutnya kalau kelebihan protein hewani akan menyebabkan penyakit batu ginjal, Mbak Amel, gitu. Terus manfaat protein untuk ibu hamil yang tak boleh diremehkan, nggih. Ada beberapa makanan sehat atau nutrisi seimbang menjadi salah satu kewajiban yang harus terpenuhi selama kehamilan. Sebab kebutuhan nutrisi sangat berperan dalam kehidupan ibu hamil sendiri serta perkembangan janin. Nah, misalnya trimester pertama, dia mual muntah ya, hiperemesis. Nah, dia asupan proteinnya tidak terpenuhi lah. Terus untuk perkembangan jadinya itu lewat apa, Mbak Amel, gitu nggih? Karena memang protein itu fungsinya untuk pencegahan stunting juga fungsinya. Oke, jadi memang sangat penting ya untuk asupan protein untuk ibu hamil sendiri ini ya. Oke, menarik sekali Mitra Pas. Namun kita harus jeda dulu dan kita masih ingin menunggu untuk Anda yang ingin bergabung. Anda bisa SMS ataupun WA di 085277999101. Teleponnya di 0295385877 atau Anda bisa bertanya di kolom komentar live fanpage kami di Radio Pas FM Pati 2 ya. Kita jeda dulu Mitra Pas, tetap ngepas di 101 FM Radio Pas Pati, saluran informasi warga Pati. Kami akan kembali. Anda masih bersama 101 FM Radio Pas Pati. Radio Pas Pati. 101 FM Radio Pas Pati, saluran informasi warga Pati, masih di dialog Ruang Gizi Mitra Pas, kerjasama Radio Pas FM Pati dengan Persagi, Persatuan Ahli Gizi Indonesia Pati. Yang sore hari ini kita masih membahas satu tema terkait dengan pentingnya asupan protein pada ibu hamil. Untuk Anda yang ingin bertanya, yang ingin bergabung, Anda bisa SMS ataupun WA di 085277999101, teleponnya di 0295385877, atau Anda bisa bertanya di kolom komentar live fanpage kami di Radio Pas FM Pati 2. Dan sebelum kita lanjutkan materi kita, ini sudah ada yang gabung dari Mas Alkin dari Jaksa. Mau tanya, apa sih akibat dari kekurangan protein ini? Monggo Ibu bisa dijawab. Oke. Terima kasih Mas Alkin dari Jaksa. Selamat sore. Bagus pertanyaannya tentang apa akibat bila kekurangan protein pada ibu hamil.
jika terjadi kekurangan protein pada masa kehamilan, maka akan menimbulkan masa otot ibu hamil akan berkurang, sehingga menimbulkan ibu hamil yang kekurangan energi kronis atau yang disebut dengan ibu hamil keks, yang mana akan akibatnya nanti akan melahirkan berat badan bayi yang rendah atau BBLR. Terus yang kedua, tumbuh kembang janin akan terhambat. Dan yang ketiga juga pembentukan jaringan otot pada bayi tidak maksimal. Terus selanjutnya adalah pembentukan antibodi bayi tidak optimal, sehingga nanti akan melahirkan bayi yang lahir mudah sakit. Terus kemungkinan bayi yang lahir stunting atau gizi buruk atau gizi kurang gitu. Jadi seharusnya pemenuhan protein, sehingga pemenuhan protein sejak hamil ini sangat penting untuk ibu maupun untuk janinnya, Mbak Amel. Efeknya panjang ya berarti ya, Iya. sampai nanti anaknya juga bisa berpengaruh ya. kepada janinnya juga. Sampai nanti dia lahir gitu. Oke, ini akibat kekurangan Dengan dari protein. Ya. Wah, ini mungkin Bu Sati mau menambahkan, monggo Ibu. Iya, di samping itu Mbak, protein itu juga sangat bermanfaat untuk ibu hamil, nggih. Yang pertama tadi untuk membantu perkembangan otak dan tubuh janin tadi ya. Akibat kekurangannya itu. Terus manfaatnya juga itu untuk membantu perkembangan otak salah satunya. Dengan asupan protein yang cukup, insya Allah janin di dalam kandungan itu nanti akan bertumbuh dan kembang dengan optimal otaknya. Nggih. Karena dengan asupan protein yang cukup itu akan menjaga sel-sel tubuh bayi agar dapat bekerja secara optimal sejak di masa 0 kehamilan nanti sampai dia lahir, sampai nanti 2 tahun. Itu namanya periode emas pertumbuhan otak, Pak. Nah, itu hanya terjadi di umur 0 sampai 2 tahun saja. Nah, itu. Oke. Terus itu yang kedua membentuk antibodi untuk daya tahan tubuh ibu. Ya, protein fungsinya juga supaya ibu kuat. Nah, kalau asupan proteinnya kurang nanti ibunya tadi Udah sakit, lemes, ya. ototnya lemah ya, itu mudah sakit. Terus ada yang selanjutnya manfaat protein itu menjaga kesehatan tulang tadi ya, menjaga kesehatan tulang ibu supaya tidak lemes. Terus membantu pembentukan darah dan cairan ketuban supaya terbentuk dengan baik, Mbak. Nah, dengan asupan protein yang cukup, insya Allah lahirannya juga mudah. Nah, kalau lahiran gitu. Itu ya tadi untuk Mas Alkin, jadi memang banyak sekali efek dari kekurangan protein ini ya. Tapi kalau misalkan ada nggak sih Bu untuk kelebihan protein seperti itu, apakah ini juga bisa berpengaruh ketika kelebihan protein ini, misal karena terlalu banyak makan yang mengandung protein ini, Bu? Tadi sudah dijelaskan sama Bu Septi ya, juga kalau proteinnya berlebihan maka akan berakibat pada batu ginjalnya juga gitu. Oh, oke. Makanya pentingnya protein pada ibu hamil, maka sampai diharapkan proteinnya 2 porsi gitu. Oh, 2 berarti porsi, sampai 2 porsi. Jadi lebih bagus karena banyak dibutuhkan pada masa kehamilannya itu baik ibu maupun janinnya ya. Meskipun ibu hamil kebanyakan itu mengalami hiperemesis, itu dia kalau ada makanan-makanan yang amis, makanan ikan, dia selalu mual dan muntah. Nah, untuk itu bisa diganti, misalnya dia muntah kalau makan ikan laut, bisa diganti dengan telur. Atau bisa dengan daging ayam, daging sapi juga bisa ya. Tapi sebisa mungkin kalau makanan-makanan itu dikonsumsi pada kondisi hangat, mungkin rasa ingin mualnya, jadi neknya itu berkurang. Jadi saya sarankan untuk ibu hamil yang sering muntah mual itu konsumsilah makanan pada kondisi hangat. Oke, itu untuk mengurangi mual muntahnya ya. Iya. Oke, menarik sekali Mitra Pas. Nah, kalau misalkan tadi porsinya kan untuk ibu hamil kan 2 kali Banyak. 2 kali lebih banyak. Nah, itu seberapa itu, Bu? Biasanya gini, Mbak. Kalau misalnya sehari, kalau olahraga normal ya, proteinnya kebutuhannya 1 potong. Tadi dia meningkatkan sumber protein itu 2 porsi, istilahnya 2. Misalnya dalam satu makanan itu ada misalnya telur sama nanti ikan, telur sama ayam gitu. Tapi diperhatikan juga tadi variasi pengolahannya juga. Nah, kebanyakan ibu muda sekarang kan
banyak yang junk food ya. Betul. Wah, itu nanti Iya. malah berpengaruh yang berlebih lain. ya, berat badannya juga berlebih juga. Nah, ini ya yang menjadi PR karena kan sekarang kalau kita lihat kayak daging-daging olahan yang sudah pek-pekan ini kan banyak sekali kan, kadang-kadang wah daripada kita ribet masaknya lebih baik kita beli yang sudah itu tadi siap Siap saji. siap Oke. goreng, tinggal dipanasin saja seperti itu ya. Ini yang agak bahaya ya Bu ya. Oke, dan ini sudah ada yang gabung lagi sepertinya dari Ibu Indah di Pati. Untuk ibu hamil ini dianjurkan untuk memperbanyak konsumsi protein hewani, lebih banyak di protein hewani atau protein nabati. Ini Ibu, ini untuk Ibu Indah yang ada di Pati. Nah ini kan ada protein, ada dua, protein hewani dan juga protein nabati. Nah ini kalau misalkan untuk ibu hamil, apakah lebih baik diperbanyak protein hewaninya atau protein nabatinya atau sama-sama banyak atau seperti apa ini Bu? Nggih, baik untuk Ibu Indah di Pati nggih, Mbak Amel nggih. Protein ibu hamil itu dianjurkan lebih baik yang protein hewani, Mbak. Karena untuk protein hewani itu akan mempermudah itu penyerapan Cerna. pencernaan juga penyerapan asupan tablet darah itu loh, Mbak. Kalau misalnya dengan protein hewani ini kok bisa, tapi cukup membantunya cukup sedikit, lebih baik dengan protein tadi hewani. Oke, Iya. berarti lebih baik untuk konsumsinya dibanyakin untuk protein hewaninya ya. Iya. Oke, dan mungkin Ibu mau menambahkan, monggo. Untuk protein tadi sudah dijelaskan ya, kalau protein hewani itu lebih mudah dicerna dibandingkan lebih protein nabati, dan bobot nilai proteinnya juga lebih tinggi protein hewaninya. Gitu. Oke, itu berapa itu Bu kalau boleh tahu? Tadi sudah kami jelaskan untuk ibu hamil itu kebutuhan proteinnya per hari 1,1 gram per kilogram berat badan. Tadi di materi awal sudah. Jadi kalau orang dewasa itu per hari kebutuhan dan kecukupan protein itu 45 gram, sedangkan kalau ibu hamil itu sampai 75 gram per hari. Perharinya seperti itu ya, 70, sekitar 75. Tergantung berarti bobot Itu ibu hamilnya. itu mempengaruhi juga. Oke, itu tadi Bu Indah ya. Jadi harus diperhatikan juga untuk berat badan ibu hamilnya berapa, nanti untuk proteinnya juga mengikuti sesuai dengan bobotnya itu Bobotnya tadi ya. tadi. Oke, menarik sekali Mitra Pas. Dan kita juga masih menunggu untuk Anda yang ingin bergabung ya. Anda bisa SMS ataupun WA di 085277999101. Teleponnya di 02953858877. Atau Anda bisa bertanya di kolom komentar live fanpage kami di Radio Pas FM Pati 2. Kita akan kembali jeda. Tetap ngepas di 101 FM Radio Pas Pati, saluran informasi warga Pati. Kami akan kembali. Anda masih bersama 101 FM Radio Pas Pati. Radio Pas Pati. Terima kasih untuk Anda yang masih setia di 101 FM Radio Pas Pati, saluran informasi warga Pati. Mitra Pas, kita masih di program spesial Ruang Gizi, kerjasama Radio Pas FM Pati dengan Persagi, Persatuan Ahli Gizi Indonesia Pati, yang kita di sore hari ini masih membahas mengenai pentingnya asupan protein pada ibu hamil. Untuk Anda yang ingin bertanya juga masih kami tunggu. Anda bisa SMS ataupun WA di 085 277 9991 atau bisa telepon di 0295 385 877. Anda juga bisa bertanya di kolom komentar live fanpage kami di Radio Pas FM Pati 2. Dan masih bersama dengan narasumber kita ada Ibu Septiana Nur Aida AMG dari Puskesmas Margoyoso 2 dan juga Ibu Hani Elok Saadah AMG dari Puskesmas Dukuh Seti. Nah, ini tadi juga sudah dijelaskan seberapa penting untuk protein untuk ibu hamil ini, karena ada beberapa
ada beberapa manfaat dari protein. Kemudian ketika ibu kekurangan protein itu seperti apa dampaknya, memang sangat panjang sampai bahkan ini ke anaknya ya, ke anaknya. Nah, betul sekali, panjang sekali Mitra Pas. Jadi untuk ibu hamil atau mungkin calon ibu, keluarga juga ini benar-benar harus memperhatikan asupan protein ini. Kan kadang-kadang ada yang tadi disebutkan bahwa di trimester awal sering mual muntah dan kemudian tidak bisa susah gitu ya untuk mengonsumsi makanan apapun itu, kadang-kadang jadi males makan biasanya kalau sehingga berat badannya menurun, terus kondisi janinnya juga kurang bagus, dan berat badannya juga nanti BBLR dan sebagainya. Maka dari itu kalau ibu hamil yang hiperemesis diharapkan tetap mengkonsumsi makanan meskipun dengan porsi kecil dan sering gitu. Betul. Nah, biasanya kalau ibu hamil itu di trimester awal tadi kan mual muntah, nggak bisa makan nasi, biasanya ada konsumsi minum susu hamil gitu, seperti banyak susu hamil. Nah ini kan bisa gampang didapatkan karena memang mual muntah, disarankan untuk minum susu hamil. Nah ini juga apakah bisa mencukupi protein dari si ibu hamil ini, Bu? Sebenarnya untuk pemenuhan protein diharapkan dari makanan-makanan protein hewani dan protein nabati langsung ya. Tetapi bila ada kendala, misalnya ibu hamil kalau makan ikan dia terasa enak dan muntah, daripada tidak kemasukan protein sama sekali, minum susu ibu hamil itu bisa sebagai salah satu pilihannya. Tetapi bukan satu-satunya harus minum susu, nggak, untuk kebutuhannya. Tetapi untuk menghadapi bila mengalami kalau konsumsi proteinnya dia kurang karena mual dan muntah. Tetapi kami mengharapkan untuk ibu hamil itu lebih bagusnya ya konsumsi protein hewani langsung ya, maksudnya dari telur, satu butir telur direbus, atau dengan ikan bandeng yang mungkin tidak begitu amis dibandingkan kalau konsumsi dengan ikan laut gitu. Itu jadi ya cuma untuk kebutuhan proteinnya biar tercukupi bisalah digantikan dengan susu tadi. Oke, bisa ya, jadi boleh ya. Kalau misalkan itu tadi ikan biasanya, apalagi kalau digoreng sih masih mending biasanya ya. Tapi kalau dikukus biasanya padahal tadi pada materi harus dikukus, dibakar. Mungkin kalau dibakar dengan bumbu sate mungkin agak mending ya. Kalau misalnya ikan pindang dipepes amis banget mungkin ya untuk ibu hamil sudah langsung ingin muntah. Nah ini bagaimana ini cara mungkin menyiasati hal-hal seperti ini yang masih agak susah ya, Bu ya? Iya, itu Mbak Amel, di variasi pengolahannya juga. Nah, selain dipepes, bisa diorek sama bumbu-bumbu yang rempah-rempah, diuseng, mungkin nggak terlalu amis kan kalau pindang itu nggih. Apalagi sekarang kan ada menggoreng tanpa minyak juga ya. Iya. Ada alatnya ya, Mbak. Ada alatnya ya. Canggih-canggih alat sekarang. Mungkin ini bisa jadi opsi juga ya. Pilihannya. Iya, nah ini menarik sekali Mitra Pas, karena memang itu tadi, karena untuk ibu hamil tidak hanya mementingkan diri kita sendiri. Janin yang ada di kandungannya juga butuh juga. Iya, jadi bukan untuk kebutuhan ibunya tapi juga untuk janinnya juga kan. Betul sekali. Kalau biasanya kita makan nanti aja, tapi karena ibu hamil, kalau mual nggak usah makan lah. Padahal bayinya makannya kan dari melalui plasenta, dari makanan dari ibunya gitu. Oke, nah ini jadi tidak boleh egois seperti itu ya. Nah ini sudah ada yang gabung lagi terkait dengan manfaat air kelapa untuk ibu hamil. Nah ini kalau katanya ada mitos yang beredar di masyarakat, kalau misalkan ada kacang hijau biar rambut bayinya subur, terus air kelapa katanya biar putih badannya si janinnya, si bayinya. Nah ini apakah mitos-mitos seperti ini tuh benar atau salah, atau mungkin ada manfaat-manfaat lain mungkin dari air kelapa sendiri nih, Bu? Monggo. Kalau pemberian kacang hijau bisa tumbuh rambutnya juga bisa subur, itu mungkin bisa juga sih, karena itu kan
protein nabati ya. Protein nabati yang dihasilkan dari kacang hijau tadi ya. Selain itu juga bisa untuk memperbaiki hormon yang bisa menumbuhkan rambut gitu. Sedangkan kalau air kelapa itu salah satu ion yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Tapi kalau untuk memutihkan mungkin itu hanya mitos saja hanya mitos ya. itu Mbak Amel. Tapi memang bagus Juga sih. Ion Kan- tubuh fungsinya. untuk tubuh kita ya. ion Untuk ion tubuh. Iya, yang dibutuhkan oleh tubuh. Jadi nggak ada pengaruh ini untuk kulit bayi nanti biar jadi putih gitu ya. Iya. Biasanya begitu ya orang-orang ya Mbak ya. Oh nanti benar. perbanyak air kelapa biar hanya yang putih. Ya. Itu hanya mitos Mbak. Ion Oke. ya biar ibunya seger. Biar ibunya seger. Sehat itu tadi kan ada ion yang masuk ke dalam tubuh. Oke, itu tadi untuk Mas Alkin ya. Jadi memang untuk kesehatan ibu ya nggak masalah gitu ya untuk minum air kelapa. Tapi untuk kacang hijau bisa karena memang protein nabati banyak di kacang hijau ya Bu ya. Iya memang Mbak. Protein nabati banyak di kacang hijau. Dari kacang-kacangan kan. Kacang-kacangan. Iya. Nah selain kacang hijau ini biasanya di apa saja nih Bu untuk protein nabati yang banyak Bu? Selain kacang hijau itu ada tahu, Kacang kedelai, tempe. Kacang kedelai. Hasil olahannya itu. Oke. Nah itu tadi. Jadi boleh untuk ibu hamil konsumsi air kelapa karena untuk kesehatan, untuk biar seger gitu ya ibu hamil. Tapi untuk anaknya ya belum tahu juga ya. Mungkin bisa aja. Kalau misalkan orang tuanya genetiknya putih-putih ya anaknya putih ya. Oke, nah ini mungkin bisa dilanjutkan lagi untuk asupan protein untuk ibu hamil ini Bu, monggo. Baiklah, untuk asupan protein pada ibu hamil yaitu ibu hamil tadi sudah saya sebutkan ya, guna melengkapi kebutuhan nutrisi protein ibu selama hamil bisa ditambahkan asupan susu bila ibu itu mengalami mual dan muntah, dan khusus ibu hamil yang tinggi protein juga bisa menjadi untuk memenuhi kebutuhan nutrisinya. Ibu hamil sangat penting guna menjaga kebutuhan ibu dan perkembangan batinnya itu tadi penambahan susu baik itu susu kedelai juga bisa, baik susu hamil juga bisa nggak? Karena dari awal sudah diperlukan konsumsi protein yang sangat tinggi dan juga manfaat-manfaat dari protein tersebut. Mungkin bisa ditambahkan Mbak Septi. Monggo. Iya. Protein intinya itu kalau kita susu ya Mbak. Kalau orang hamil itu biasanya kadang aku harus beli susu merek ini. Nah, itu manditnya begitu ya. Sebenarnya kalau kita dengan asupan yang protein yang tepat, istilahnya yang kita mau untuk tubuh ibu hamil itu enggak apa-apa sebenarnya tanpa susu. Tapi kalau kebanyakan ibu-ibu sekarang itu aku kudu tumbas beli susu ini. Susu merek ini. Nah, sebenarnya enggak apa-apa asalkan kita tercukupi kebutuhan protein saat hamil, protein hewani dan nabati itu sudah cukup untuk tubuh kita Tanpa susu pun. tanpa susu pun sebenarnya. Mungkin mindsetnya ya udah Iya, tertanam di ibu-ibu hamil kalau misalkan proteinnya ya tambahan dari susu itu tadi. Iya. Kalau zaman dulu ada juga roti untuk ibu hamil. Apakah zaman di sekarang ini juga masih ada itu Bu? Itu kalau roti ibu hamil itu pemberian makanan tambahan pada ibu hamil yang itu memang dulu ada, yang mana malah itu dropping dari Kementerian Kesehatan. Nah itu memang biskuit ibu hamil itu memang diformulasikan untuk ibu hamil dengan penambahan mungkin asam folat, mungkin sebagai sumber proteinnya juga itu ada. Jadi memang itu khusus dibuat untuk memenuhi kebutuhan ibu hamil. Dulu tapi ya. Pada tahun 2022 Oh, 2022 masih ada ya? masih kita masih mendapatkannya itu, tapi droppingnya banyak. Kebanyakan ibu hamil yang diberikannya itu sampai enak gitu ya, karena setiap hari dari kami dropping memang kalau terutama ibu hamil yang kekurangan energi kronis itu cukup bagus. Terus ibu hamil yang anemi itu kami sudah membuktikan ya dari teman saya yang anemia mengkonsumsi itu
HB-nya meningkat gitu. Jadi memang itu aslinya itu bagus untuk ibu hamil, tetapi masyarakat, pengalaman dari masyarakat ya, mungkin bukan di daerah saya saja, itu diberikan itu yang sering, yang otomatis kalau habis dikasih lagi dia sampai enak, nggak mau makan. Padahal gitu. gratis ya. Gratis, diberikan gratis itu. Wah, menarik sekali Mitra Pas ya, itu tadi dikasih gratis aja sampai enak-enak nggak mau Nggak gitu. mau. Padahal juga efeknya untuk Bagus juga, bagus. Oke. Dan Mitra Pas, kita akan jeda kembali. Untuk Anda yang ingin bergabung juga masih kami tunggu. Anda bisa SMS ataupun WA di 085277999101. Teleponnya di 02953858777, atau Anda bisa bertanya di kolom komentar live fanpage kami di Radio Pas FM Pati 2. Tetap ngepas di 101 FM Radio Pas Pati, saluran informasi warga Pati. Kami akan kembali. Anda masih bersama 101 FM Radio Paspati. Radio Paspati. 101 FM Radio Paspati, saluran informasi warga Pati. Masih di ruang Gizi Mitra Pas kerjasama Radio Pas FM Pati dengan Persagi, Persatuan Ahli Gizi Indonesia Pati. Dan sore hari ini kita masih membahas satu tema terkait dengan pentingnya asupan protein pada ibu hamil, bersama dengan narasumber Ibu Septiana Nur Aida AMG dari Puskesmas Margoyoso II, dan juga Ibu Hanik Elo Saadah dari Puskesmas Dukuh Seti Mitra Pas ya. Kita juga masih menunggu untuk Anda yang ingin bergabung, yang ingin bertanya. Anda bisa SMS ataupun WA di 085277999101. Teleponnya di 0295385877. Atau Anda bisa bertanya di kolom komentar live fanpage kami di Radio Pas FM Pati 2. Tadi sudah dijelaskan banyak sekali terkait dengan protein untuk ibu hamil. Nah, kalau misalkan untuk ibu hamil ketika trimester pertama, kedua, ketiga, ini apakah sama ini Bu? Kan janinnya semakin berkembang ini Bu ya. Apakah juga asupan proteinnya sama atau lebih meningkat lagi? Kan otomatis untuk ibu hamil juga setiap bulan ini ditimbang untuk kenaikan berat badannya juga ini Bu ya. Ini seperti apa ini Bu? Gini Mbak Amel ya. Kebutuhan protein di trimester 1, 2, 3 itu tergantung kenaikan berat badannya Mbak. Berdasarkan angka kecukupan gizi itu dianjurkan berkisar antara 61 sampai 91 gram per hari sesuai trimester kehamilan. Minum tablet tambah darah, terus HB-nya kan dia 8,7, padahal dia sudah mendekati ke kelahiran. Terus dia konsulkan ke gizi dan saya gali, ternyata dia makan makanan proteinnya bagus, makanan sayurnya dia mau, buah mau. Lah terus apa ini penyebabnya? Saya tanya, dikasih tablet tambah darah enggak? Dikasih, diminum enggak? Ternyata dia bilang enggak. Nah, itu salah satu penyebabnya dia sampai anemia. Karena kecukupan Fe pada ibu hamil itu kan cukup tinggi juga, karena untuk ibunya dan untuk perkembangan janinnya juga ya, untuk organ-organ tubuhnya. Nah, kalau tidak dicukupi ya dia mengalami, dikhawatirkan nanti terjadi abortus, terjadi kesehatan bayi yang tidak diinginkan gitu. Itu jadi penting banget untuk tablet tambah darah itu tadi ya. Di vitamin hamil biasanya juga ada masuk di situ ya. Asam folat gitu. Oke, menarik sekali Mitra Pas pembahasan kita di sore hari ini, tapi waktu kita terbatas, ini tinggal beberapa menit lagi, mungkin bisa diberikan kesimpulan Ibu satu-satu, monggo. Dari Bu siapa dulu? Septi dulu mungkin. Intinya gini Mbak, kalau ibu hamil itu untuk konsumsi protein itu dianjurkan dari 0 kehamilan tetap konsumsi, walaupun dalam kondisi hipermenesis atau mual muntah ya, tetap dikonsumsi dengan porsi sedikit tapi sering. Terus cara pengolahannya tadi, kalau misalnya tidak suka direbus atau bisa diorek misalnya dengan bumbu rempah-rempah yang banyak, kan tidak terlalu amis mungkin. Terus itu Mbak, porsinya juga harus diperhatikan. Jangan misalnya sehari porsi sedikit tapi sering, dalam artian ya tidak terlalu banyak karbohidrat juga. Kalau ibunya tadi ngebu ya istilahnya. Nah, kalau konsumsi karbohidrat yang banyak nanti bisa terjadi kegemukan, bisa menyebabkan penyakit yang lain gitu. Oke, sama nih Bu. Yes, Oke, monggo Bu Hani untuk closing statement-nya.
Oke, untuk mengenai pentingnya asupan protein pada ibu hamil, ya memang itu protein sangat dibutuhkan oleh hamil untuk kesehatan baik ibunya maupun janin yang dikandungnya agar nanti lahir bayi yang sehat, bayi yang cerdas, bayi yang bisa bermanfaat bagi negara dan bangsa gitu. Karena apa? Karena tujuan dari pemerintah dari rencana pembangunan jangka panjangnya juga salah satunya untuk mewujudkan Indonesia emas bebas dari stunting. Dan karena stunting itu salah satunya adalah disebabkan karena kekurangan zat gizi dari yang perlu dipenuhi selama 1000 HPK, yaitu baik itu sejak dari kehamilan sampai bayi berusia 2 tahun gitu. Oke, terima kasih untuk materi yang sangat luar biasa di sore hari ini Bu Septi, Bu Hani. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Amel. Terima kasih juga Mitra Pas untuk Anda yang sudah setia mengikuti program ini sampai akhir. Amel dan seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri, dan akhir kata informasi Pas FM pasti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.